Timnas Indonesia U23 saat ini menanti lawan di babak semifinal. Lawan Garuda Muda di babak semifinal adalah pemenang duel Uzbekistan vs Arab Saudi yang digelar pada Jumat. Timnas Indonesia U23 menjalani drama adu penalti melawan Korea Selatan pada perempat final Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar, Jumat dini hari waktu Indonesia. Duel harus berlangsung selama lebih dari 120 menit lantaran skor setara. Gol Rafael Struijk pada menit ke-16 dibalas sundulan Eom Ji-sung yang mengenai kepala Komang Teguh pada menit ke-45. Indonesia unggul 2-1 berkat gol kedua Struijk pada masa injury time babak pertama. 6 menit menjelang waktu normal usai, Korea mencetak gol melalui Jong Sang-bin. Setelah itu tidak ada gol lagi, baik di sisa babak kedua maupun di babak tambahan waktu. Laga berlanjut ke drama adu penalti melawan Korea. Dalam babak adu jitu tendangan 12 pas ini, hampir seluruh penendang bisa mencetak gol. Kim Min-woo menjadi eksekutor pertama Korea dan membobol gawang Hernando. Skor sama setelah Ramadan Sananta bisa menuntaskan tugas dengan baik. Hernando hampir bisa menjangkau sepakan Lee Kang-hee, namun bola tetap masuk ke gawangnya. Pratama Arhan membalas dengan sepakan kencang. Wang Jae-hun menjadi algojo ketiga dan menipu Hernando. Struijk yang maju sebagai penembak penalti ketiga Indonesia juga menuntaskan tugas dengan baik. Sepakan baik Sang-hun terbaca oleh Hernando, namun bola masih masuk ke gawang. Marcelino menunaikan tugas dan skor kembali imbang. Byun Jun-soo menempatkan bola tak terjangkau Hernando. Sepakan Justin Hubner bisa digagalkan baik Jong Bum, namun penalti diulang karena Jong Bum bergerak lebih dulu. Tendangan kedua Hubner bisa merobek gawang Korea. Eksekusi Kang Sang-hyun pada tendangan ke-6 di blok Hernando, sementara tendangan Arhan Fikri meleset. Sang-bin menjadi pemain Korea ke-6 yang bisa mencetak gol. Jim Kelly Schroyer turut mencetak gol dan skor adu penalti menjadi 6-6. Hong Yoon Sang mencetak gol ke-7 bagi Korea dari titik 12 pas. Rizky Ridho kemudian membalas dengan sepakan akurat. Cho Hyun Taek melepaskan tendangan keras yang membuat gawang bergetar. Muhammad Ferrari lantas mengeksekusi tendangan tak kalah apik. Baik Jong Bum mencetak gol pada eksekusi ke-10. Hernando Ari pun melesakkan bola dengan baik membuat Jong Bum tak berkutik. Kim Min-woo kembali maju sebagai eksekutor dan menuntaskan tugas dengan baik. Ramadan Sananta yang mengulang kembali tendangan tanpa kesalahan. Lee Kang-hee yang sebelumnya bisa membobol Hernando, kali ini tak bisa mencetak gol. Arhan kemudian tampil sebagai penentu kemenangan Indonesia atas Korea Selatan dalam babak adu penalti dengan skor 11-10. Satu kali lagi, kata Erik. Akan tetapi pemain Timnas U23 meminta 2 pertandingan lagi yang berarti membuka peluang menjuarai Piala Asia U23 2024. 2 lagi, ucap pemain Timnas U23 dengan kompak. Timnas Indonesia U23 memastikan kemenangan atas Korea Selatan lewat 2 gol Rafael Struijk. Korea berhasil 2 kali menyamakan kedudukan, salah satunya lewat gol bunuh diri Komang Teguh. Kekalahan yang dialami Timnas Korea U23 dari Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 membuat netizen penggemar Timnas di Korea menjadi murka dan menumpahkan kekesalan mereka. Kekalahan Korea Selatan di tangan Indonesia jelas jadi sebuah kejutan besar. Korea Selatan masuk ke perempat final dengan rekor sempurna dan belum pernah kebobolan. Namun nyatanya mereka justru tumbang di hadapan Timnas Indonesia U23. Korea tersingkir setelah kalah adu penalti. Sebagai dampak dari kekalahan tersebut, netizen menyuarakan protes mereka. Dalam unggahan terbaru di media sosial Federasi Sepak Bola Korea KFA, langsung meluncur 15.000 komentar yang mayoritas bernada kekecewaan. Masa kelam sudah datang bagi sepak bola Korea, tutur seorang netizen Korea. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan datang hari ketika Korea tidak bisa lolos ke Olimpiade karena diadang Indonesia, kata netizen lainnya. Saya tak mempercayai ini, tutur netizen berikutnya. Korea Selatan adalah tim langganan Olimpiade. Sejak Olimpiade Seoul 1988, Korea Selatan selalu lolos ke Olimpiade selama 9 gelaran beruntun hingga Olimpiade 2020-2021.
Namun tren apik itu kini terhenti di Olimpiade Paris 2024. Korea Selatan tidak bisa lolos ke Paris karena kalah adu penalti dari Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Berikut faktor-faktor yang jadi pendorong keberhasilan tersebut. Timnas Indonesia U23 melaju ke babak semifinal setelah menyingkirkan Korea Selatan. Garuda Muda menang lewat adu penalti yang berakhir dengan kedudukan 11-10 setelah imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Keberhasilan Timnas Indonesia U23 menambah panjang deret penampilan gemilang skuad arahan Shin Tae-yong di Piala Asia U23 2024. Berikut 5 faktor di balik keberhasilan Timnas Indonesia U23 mengalahkan Korea Selatan. 1. Pressing ketat. Sejak menit pertama laga dimulai, Timnas Indonesia U23 sudah menunjukkan pressing ketat. Pemain-pemain yang dipercaya tampil sebagai starting oleh Shin Tae-yong terus bekerja keras memburu bola dalam sistem pressing yang baik. Pressing ketat ini yang membuat Korea Selatan tidak leluasa memegang kendali serangan. Alhasil, Korea Selatan U23 kesulitan menciptakan peluang dan malah bisa ditekan oleh Timnas Indonesia U23. 2. Rafael Struijk. Rafael Struijk jelas jadi faktor terbesar di balik keberhasilan Timnas Indonesia U23 mengalahkan Korea Selatan. 2 gol yang dicetak oleh Struijk berasal dari kemampuan individu striker bernomor punggung 11 tersebut. Pada gol pertama, Struijk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang membuat bola mendarat di pojok kiri atas gawang Korea. Sedangkan pada proses gol kedua, Struijk bisa membaca lemahnya koordinasi di lini pertahanan Korea saat mengantisipasi umpan jauh Ivar Jenner. Gol-gol dari Struijk ini yang sempat mengejutkan Korea di waktu normal dan bahkan nyaris menjadi penentu kemenangan di 90 menit pertandingan. 3. Stamina mumpuni. Stamina yang mumpuni dan kuat bermain selama 90 menit plus waktu tambahan jelas memegang kunci di balik kemenangan Indonesia atas Korea. Tekanan Korea Selatan ke gawang Indonesia terasa sempat menguat setelah laga memasuki menit ke-60. Dalam momen genting ini, stamina pemain yang ada di level baik yang kemudian turut menolong pergerakan pemain tetap terkoordinasi dengan baik. Garuda Muda tidak memberikan celah bagi pemain Korea Selatan untuk leluasa melepaskan tembakan ke gawang. Bahkan saat Indonesia kehilangan momentum karena kebobolan gol kedua, stamina kuat pemain-pemain Timnas Indonesia U23 yang tetap menolong mereka bisa bertahan dengan cukup baik. 4. Mental tangguh. Kekuatan mental Timnas Indonesia U23 benar-benar diuji dalam duel lawan Korea Selatan. Timnas Indonesia sempat gagal memanfaatkan peluang emas untuk memperbesar keunggulan dan bahkan malah tertekan saat lawan bermain dengan 10 orang. Namun ketangguhan mental yang membawa Timnas Indonesia U23 bisa bertahan hingga akhirnya menang lewat adu penalti. Dalam adu penalti, tekanan luar biasa pun dialami eksekutor-eksekutor Indonesia karena mendapat giliran kedua. Pada akhirnya, Timnas Indonesia U23 bisa menang 11-10 lewat adu penalti di penghujung laga. 5. Shin Tae-yong. Sosok Shin Tae-yong jelas jadi salah satu faktor kuat di balik keberhasilan Timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong punya pemahaman yang dalam tentang karakter dan gaya main pesepak bola Korea. Terbukti, Timnas Indonesia U23 unggul dalam banyak hal mulai dari jumlah peluang hingga penguasaan bola. Strategi STY bahkan bisa membuat Timnas Indonesia U23 punya kesempatan mengakhiri perlawanan Korea di waktu normal andai bisa lebih efisien dalam pemanfaatan peluang. Timnas Indonesia U23 berhasil menjejakkan kaki ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 yang juga jadi kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Berikut 3 cara Garuda Muda lolos ke Olimpiade. Timnas Indonesia U23 berhasil menjejakkan kaki ke babak semifinal Piala Asia U23 usai mengalahkan Korea Selatan lewat adu penalti dengan skor 11-10. Di waktu normal hingga perpanjangan waktu, Timnas Indonesia U23 berbagi angka 2-2 lawan Korea. Setelah melangkah ke babak semifinal, otomatis asa Timnas Indonesia U23 untuk tampil di Olimpiade Paris 2024 tetap terjaga. Harapan bahkan terbilang lebih besar karena Garuda Muda kini tinggal butuh 1 kemenangan lagi untuk bisa lolos ke Paris 2024.
Berikut 3 cara Timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024. 1. Maju ke babak final Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 saat ini tengah menanti lawan di babak semifinal Piala Asia U23. Calon lawan Timnas Indonesia U23 adalah Arab Saudi atau Uzbekistan. Bila Timnas Indonesia U23 bisa mengalahkan Arab Saudi, Uzbekistan dan melangkah ke babak final, otomatis Timnas Indonesia U23 juga menyegel tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024. Garuda Muda tak perlu menanti hasil di babak final untuk kepastian tampil di Olimpiade karena 2 finalis otomatis lolos langsung ke Paris. 2. Menang di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Seandainya Timnas Indonesia U23 kalah di babak semifinal, Garuda Muda masih punya kesempatan untuk berlaga di Paris lewat jalur perebutan tempat ketiga. Timnas Indonesia U23 nantinya akan berhadapan dengan tim yang juga kalah di blok semifinal lainnya. Pemenang di laga perebutan tempat ketiga otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024 karena ada 3 slot langsung untuk tampil di Olimpiade. 3. Menang playoff antar konfederasi. Bila Timnas Indonesia U23 kalah di babak semifinal dan kemudian kembali tumbang di perebutan tempat ketiga, masih ada kesempatan terakhir untuk berpartisipasi di Olimpiade Paris 2024. Jalur terakhir yang bisa ditempuh oleh Timnas Indonesia U23 adalah jalur playoff antar konfederasi. Wakil Asia akan menghadapi wakil Afrika yang saat ini sudah dipastikan jadi milik Guinea. Pemenang playoff bakal jadi negara terakhir yang lolos ke Olimpiade Paris.